كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي الآية الأخرى فيه آية بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحمد لله رب العالمين وصدق الله في كتابه الكريم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2022 Miladiah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu umat Islam di seluruh penjuru dunia telah melaksanakan rukun haji yang terakhir, yaitu wukuf di Arafah. Kata Nabi, haji itu adalah wukuf di Arafah. Hari ini kita umat Islam sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW mengikuti tradisi manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung yang Allah sebut di dalam Quran itu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihi salam. Berangkat dari sinilah kita sebagai umat Islam menyejarah ajaran Ibrahim. Kalau kita nanti lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyejarah itu artinya apa? Rekam jejak Nabi Ibrahim yang mulia. Ketika kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh jamaah ini bisa nanti berziarah dengan haji dan umrah, kita bisa melihat ada di sana maqam Ibrahim. Yang dikatakan maqam di situ bukan seperti kita di tanah air ini maqam itu makam, tapi jejak kaki Nabi Ibrahim yang ketika itu Nabi Ibrahim membangun kembali Baitullah, dan disitulah yang kita sebut dengan maqam Ibrahim. Nanti kita bisa lihat bagaimana hijrah Ismail. Kita nanti bisa ketika kita tawaf akan bertemu satu batu yang turun dari surga
juga namanya batu Hajar Aswad. Insyaallah kita semuanya seluruh jamaah ini yang hadir bisa berangkat ke sana. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mencium batu Hajar Aswad yang mulia. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-97. Allah berkata, "Fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim." Di sana ada tanda rumahnya Ibrahim. Yang Allah sebut tadi itu maqam, itu jejak telapak kaki Nabi Ibrahim yang mulia. Wa man dakhalahu kana amina. Maka siapa saja yang nanti akan ke sana akan tenang hatinya, akan bahagia. Karena memang rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa Allah menyebutkannya man istata'a? Kata-kata man istata'a ini orang menerjemahkannya itu adalah kemampuan. Sesungguhnya kemampuan itu banyak orang yang mengartikan bahwa kemampuan itu di kepala kita masing-masing, nunggu kaya dulu baru bisa berangkat haji. Padahal kata-kata man istata'a itu adalah dorongan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengartikan kaya ini tidak ada batasnya. Orang yang tak memiliki kaki, dia akan mengatakan kepada orang yang memiliki kaki, "Ya Allah, bahagia kalilah. Sungguh kayalah orang yang memiliki dua kaki." Kenapa? Karena dengan dua kaki itu aku bisa berlari, melangkah, dan sempurna hidup. Ada orang yang memiliki kaki tapi tidak memiliki mata. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, bahagia benarlah orang yang memiliki kedua belah mata. Dia bisa melihat indahnya alam semesta. Dia bisa melihat birunya langit. Dia bisa melihat birunya lautan. Dia bisa melihat hijaunya hutan." Tapi bagi orang yang memiliki kedua belah mata tapi dia tidak memiliki kecukupan harta, dia akan berkata kepada orang yang memiliki kecukupan harta, "Sungguh senanglah orang yang memiliki kecukupan harta. Karena dengan harta saya bisa beli mobil, dengan harta saya bisa beli kendaraan, perhiasan, rumah, dan yang lain sebagainya." Ada orang yang memiliki harta yang kaya, dia akan mengatakan kepada orang-orang yang bisa menikmati makanan, "Ya Allah, aku kaya, punya harta, tapi aku makan udang pun tak bisa, naik kolesterolku. Aku tak bisa makan daging. Kenapa? Naik kolesterolku. Aku tidak bisa makan nasi, naik gula darahku. Aku tidak bisa makan ini dan itu, nanti akan tumbuh penyakit baru kepadaku." Maka hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kaya itu belum tentu dia mampu. Untuk apa? Man istata'a. Artinya apa? Semua kita yang hadir di sini punya peluang untuk ziarah, datang ke makam Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Bisa kita berziarah ke makam Ibrahim, melihat Baitullah, mencium batu Hajar Aswad yang dari surga tersebut. Kata kuncinya adalah man istata'a. Jangan dulu nunggu kita kaya, tapi kayakanlah iman kita. Apapun kemampuan kita bisa kita gerakkan. Banyak contoh. Ada orang yang mengumpulkan kap aqua bekas selama 12 tahun berangkat haji nenek itu. Ada seorang nelayan yang tiap hari mengutip ikan di sungai, di laut, 12 tahun sampai 15 tahun dia bisa berangkat sana. Ada seorang buruh cuci yang tiap hari dia mengumpulkan serupiah dengan serupiahnya sampai 17 tahun dia bisa berangkat haji. Ada seorang petani
yang memang kerjaannya sungguh kasar dan keras, tapi dia yakin kepada Allah, dia menyimpulkan di tabung uangnya itu serupiah dengan serupiahnya, akhirnya dia pun berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita saat sekarang ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kapan lagi kita akan menunaikan ibadah itu? Jangan nunggu kita rumah kita mewah kaya, duit kita banyak, gaji kita sampai puluhan juta baru kita hendak mau berangkat. Jangan. Tapi gerakkanlah manislah ta'ah pada hidup kita. Disitulah orang-orang yang mampu mengoptimalkan imannya, maka dunia ini hanyalah titipan sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas. Kita niatkan dalam hati kita, kita niatkan azabkan dalam hati kita, ya Allah, hari ini ya Allah, aku mengazabkan diriku ya Allah di musola Al-Amin ini ya Allah, yang didirikan oleh anak-anak dan keturunan Bapak Al-Amin ya Allah. Kami hari sholat Idul Adha ya Allah, dengan kuat hati kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berangkatkanlah kelak kami ya Allah, kalaupun tidak haji dan umroh kami ya Allah, berikanlah kemampuan kami ya Allah, undanglah kami ya Allah. Kami akan mengucapkan di depan Baitullah itu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya Allah. Nampak di depan mata kami ya Allah, nampak di hati kami ya Allah, kami rindu ya Allah dengan Baitullah itu ya Allah. Berangkatkanlah kami ya Allah, berikanlah kami kecukupan harta ya Allah, dan kuatkan iman kami ya Allah. Kami rindu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami ingin sholat di samping makam Rasul ya Allah. Kami ingin sholat di masjid Nabi-Mu ya Allah, dan masjid Nabawi ya Allah. Kami kepingin ya Allah, mudahkan ya Allah, lapangkan kami ya Allah. Turunkan rezeki itu ya Allah dari 7 lapis langit dan bumi-Mu ya Allah. Kami kepingin berangkat ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada peristiwa namanya kurban. Ayat kurban ini, surah tentang dalil kurban ini, yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini ayat surah yang paling pendek di antara surah-surah yang lain. Dan bahkan kita semua hafal. Bahkan kadang-kadang kita mau bekerja, ayat inilah, surah inilah yang kita baca. Al-Kautsar memiliki arti besar. Ada banyak para ulama mengatakan Al-Kautsar ini adalah telaga Rasul. Di mana telaga Rasul? Hidup dan kehidupan kita ini banyak sekali fasenya. Yang pertama, hidup kita dahulu kala ada disebut dengan namanya alam ajam.